siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mana Tuhan masih izinkan kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kami, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata bagi kami Tuhan, sebagaimana kami ada pada malam hari ini adalah kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apapun. Tapi kalau kami bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap hati kami untuk mendengar akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Ayub pasal 9 ayat 21 hingga ayat ke-35 yang diberi judul Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, kita boleh terus belajar dari Ayub, dari kitab Ayub ini. Bahwa Ayub mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Dan di hadapan Allah, tidak sempurna di hadapan Allah. Tetapi Ayub tetap beriman dan berseru kepada Allah. Iman Ayublah yang mengajarkan kita semua untuk tetap percaya pada Tuhan
dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi berarti dalam kondisi baik maupun dalam kondisi tidak baik. Janganlah kita sombong di hadapan Allah. Itu adalah kesia-siaan dalam segala hidup kita, dalam segala jalan hidup kita. Kalau kita sombong di hadapan Allah, sia-sia bagi kita. Karena Allah yang adil, Allah yang benar-benar mengasihi kita, walaupun kita berbuat kesalahan, tapi Allah tetap setia kepada kita. Karena Allah punya otoritas dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita tetap percaya kepada Allah dan mau melakukan segala perintahnya. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam pencobaan, kita tidak usah bertanya mengapa begitu dan mengapa begini. Tetapi bagaimana kita atau saya bisa bertumbuh dalam masalah itu, dalam masalah yang kita hadapi. Kita bisa bertumbuh dalam masalah itu. Kenapa kita bisa bertumbuh? Karena kita mau melekat pada Tuhan agar masalah yang kita hadapi boleh kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Untuk itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Ia tetap Allah yang baik dan Allah yang setia bagi hidup kita, bagi hidup orang yang takut, percaya, dan mau terus mencari Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa apapun keadaan kita selalu mengeluh, kita selalu merasakan bahwa pencobaan itu membuat kita menjadi menderita, tetapi itu adalah pikiran yang salah. Karena kita tahu pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan untuk pencobaan itu ada dalam hidup kita, untuk membuat hidup kita lebih dekat dan setia kepada Tuhan, mau terus melekat pada Tuhan, mau terus mencari Tuhan, dan mau terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita semua. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman ini yang boleh mengajar kita semua dari pembacaan kitab Ayub ini Tuhan. Bahwa apapun permasalahan Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Dan mau terus berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan Ayub maupun kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami percaya bila kami terus mencari Tuhan, mau mengerti akan kehendak Tuhan, semua jalan akan Tuhan bukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kadang-kadang kami merasa tidak setia kepada Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan dari pembacaan kitab Ayub ini, bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap menggendong kita semua, merangkul kita semua, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kekasih kami Tuhan, yang mendengar dan melihat siaran YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, apapun atau kami dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, bila ada yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan kami. Tuhan sudah angkat segala penyakit dalam tubuh-tubuh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena
apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya hanya kepadamu yang dapat memberikan pertolongan bagi kami semua Tuhan. Kalau ada yang sedang mencari-cari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Bapa, anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka, berikan kemampuan bagi mereka hingga mereka dapat mengejar cita-cita mereka. Tuhan, tolong agar mereka juga bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, takut, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pergumulan rumah tangga kami Tuhan, kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun pergumulan itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami selalu menghadapinya, selalu mohon pertolongan Tuhan, agar persoalan itu tidak terus menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kami, tapi persoalan itu kami boleh belajar dari persoalan itu, hingga persoalan itu boleh menjadi berkat bagi kami, asalkan kami mau mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari kami, untuk terus mau mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan beristirahat bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati istirahat kami, biar dalam istirahat kami Tuhan ada damai, sejahtera, dan sukacita bagi kami. Inilah kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan salah kami, dan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.